Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi bersama aku Winda Brilian. Hai teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki dan umur yang panjang serta dipermudah segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Oh ya teman-teman, alhamdulillah ya bisa sharing kegiatan lagi dan bertemu bersama aku lagi ya teman-teman. Dan di sini aku mau mulai aktivitas aku dari beberes ya teman-teman, area kompornya, karena sebelumnya aku ada masak tapi nggak aku ilap ya teman-teman. Jadi minyaknya itu pada masih ada numpuk di situ ya teman-teman. Nah ini aku mau minum dulu terlebih dahulu ya teman-teman. Dan di sini aku mau prepare perbumbuan. Jadi ceritanya aku mau masak pucuk ubi gulai ya teman-teman, gulai pucuk ubi, kok ngomongnya dibalik-balik gitu ya teman-teman. Nah di sini aku menggunakan bawang putih, bawang merah, cabai dan juga jahe ya teman-teman, dan juga sedikit ketumbar ya teman-teman. Untuk bawang dan cabenya aku cuci terlebih dahulu biar bersih, dan lanjut di sini aku mau blender ya teman-teman. Dan yang di kompor itu aku lagi ngerebus air, mau ngerebus si daun singkongnya atau daun ubinya ya teman-teman. Oh ya teman-teman di rumah pas nonton video aku lagi pada ngapain nih? Aku juga pengen tahu dong ya teman-teman itu pada ngapain pas lagi nonton video aku ini. Aku juga pengen tahu dong teman-teman di rumah lagi pada berkegiatan apa, atau lagi masak-masak, atau menunya kita samaan nih. Oke lanjut, di sini airnya udah mendidih dan daun ubinya langsung aja kita masukin ke kuali. Oh ya teman-teman, biasanya kalau menggulai daun ubi itu ya enaknya itu dicampuri ikan masin bakar kayak gini ya teman-teman. Ikan asinnya udah aku bakar ya teman-teman. Sementara menunggu daun ubinya empuk atau lembut, di sini aku beberes sedikit ya teman-teman. Nah untuk ikan asin bakarnya ntar aku masukin ya setelah perbumbuannya itu ditumis. Oh ya nih teman-teman, sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya yang udah support channel YouTube aku teman-teman ya, yang udah subscribe, like maupun itu komen-komen positifnya. Aku ucapkan terima kasih banyak, dikarenakan teman-teman semua aku menjadi lebih rajin lagi uploadnya, dan juga semoga semakin lebih baik lagi ya insyaallah. Dan aku ucapkan kepada teman-teman yang baru bergabung, hai salam kenal ya, aku ibu-ibu rumah tangga yang saat ini tinggalnya di perantauan Malaysia. Dan jangan lupa juga subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu tidak berbayar, gratis kok. Dan juga jangan lupa aktifkan tombol loncengnya juga agar teman-teman mendapatkan video terbaru aku dan gak ketinggalan gitu ya teman-teman. Terima kasih. Oh ya teman-teman, untuk daun ubinya itu udah mateng ya ataupun udah lembut ya. Di sini lanjut aku potong-potong tadi ya teman-teman, dan di sini aku tumis lah untuk perbumbuannya ya, dan masukin daun ubinya ya. Dan gak lupa pula sedikit air ya, secukupnya aja ya teman-teman. Dan ini baru dimasukin ikan asin bakar yang udah aku bakar ya teman-teman. Dan di sini aku masukin lah untuk santannya ya. Santannya itu aku pakai santan kota aja. Sebenarnya aku juga malas sih pakai santan kota atau santan instan kayak gini teman-teman. Mendingan pakai santan kukur ya, diperas manual gitu ya teman-teman. Sebenarnya di sini aku juga belum masak nasi ya teman-teman. Nah sementara menunggu sayurnya masak, di sini aku mau lanjut merawat tanaman yang ada di belakang rumah nih teman-teman. Ini itu tanaman adik aku pas waktu adik aku ada di sini ya teman-teman. Aku juga ada lihat nih daun kunyit yang tumbuh ya teman-teman. Ini itu tanaman dia juga kalau nggak salah ya teman-teman, tanaman kunyitnya. Dan di sini lanjut aku potongin aja nih daun serainya teman-teman, biar nggak kelihatan semak ya teman-teman. Oh ya, pas lagi ngerawat tanaman yang nggak seberapa banyak ini, kedengaran ada yang seperti mematikan kompor ya. Tahu-taunya Pak suami yang mematikan kompor teman-teman. Dan Pak suami itu lanjut keluar ya, sepertinya mau beli beras. Tapi sebelumnya aku ada chat WhatsApp gitu sama Pak suami ya teman-teman, nyuruh Pak suami itu beli beras gitu ya teman-teman. Tahu-taunya Pak suami itu peka ya, yang namanya beras sudah habis ya. Nah teman-teman, lanjut ke videonya. Ini udah selesai aja nih aku gunting-guntingin daun serainya. Daun ubi aku juga udah masak ya. Dan ini betulan dong, Pak suami itu peka banget beli beras. Yang namanya beras habis Pak suami itu peka ya teman-teman, alhamdulillah. Yang nggak harus lapor dulu kalau beras habis. Dan di sini lanjut aku minta tolong sama Pak suami, berasnya langsung dimasukin ke box tempat beras gitu ya. Soalnya aku ke situnya agak jauh ya teman-teman. Soalnya aku tuh lebih pendek dari Pak suami. Pak suami itu badannya panjang dan
kayak mudah aja gitu ngangkat dan masukin ke dalam box beras. Dan ini lanjut aku masak berasnya cuman 3 cangkir aja teman-teman. Oke, di sini lanjut aku cuci berasnya sampai 3 kali ya teman-teman, bahkan kadang 2 kali nggak menentu gitu ya teman-teman. Dan untuk takaran air masaknya di sini aku menggunakan jari tangan aku. Takaran airnya seperti biasa aku takar menggunakan jari tangan kayak gini ya teman-teman. Oke, lanjut ditutup, langsung kita masak aja nih berasnya ya teman-teman, langsung dicetekin. Nah, di sini lanjut aku beberes ya teman-teman, mau sapu-sapu lantai. Karena di sini juga lantai aku juga udah kotor ya teman-teman. Niatnya sih setiap hari mau mop lantai, tapi apalah daya, kain pel lantai aku itu udah rusak ya teman-teman. Udah nggak bisa kepake lagi, soalnya itu batangnya itu udah patah. Itu hari gitu keinjak ya teman-teman. Dan kebetulan juga batangnya itu besi, kemungkinan besar atau karena keseringan kena air lah ya. Namanya juga memang mop lantai itu harus memang kena air ya kan, jadi ya udahlah lapuk mungkin ya teman-teman, jadi mudah patah gitu ya kalaupun keinjak. Alhamdulillah udah selesai untuk menyapunya ya teman-teman. Di sini aku lanjut mau merendam cucian. Oh ya teman-teman, ini tuh pakaian kotor ya, pakaian dalam aja sih beraku, jadi aku tuh nggak mesti nyucinya di mesin cuci, takutnya ntar cepat rusak, jadi aku nyucinya manual aja. Oke, di sini teman-teman aku rendam menggunakan deterjen ya teman-teman. Nah, udah selesai aku merendam cucian aku ini. Lanjut di sini aku mau menyiapkan air untuk mop lantai. Nah, untuk mop lantainya juga aku manual ya teman-teman, seperti yang aku bilang tadi. Nah, di sini aku lagi nyari kain bersih teman-teman untuk mop lantainya. Untuk mop lantainya aku manual kayak gini ya teman-teman. Dan ini kain baju bekas anak aku ya, daripada dibuang ya teman-teman, sayang ya, jadi aku gunakan untuk ngemop lantai kayak gini ya. Ini juga baju anakku udah koyak-koyak ya teman-teman, daripada aku buang gitu ya, mendingan aku gunakan untuk mengemop lantai ataupun kujadikan kain lap ya teman-teman. Walaupun agak sedikit pegel nih kaki ya teman-teman sampai ke paha. Tapi aku senang nih teman-teman ngepelnya kayak gini ya, lantainya lebih keset dan bersih aja gitu ketimbang ngepel lantainya pakai menggunakan kain pel. Ya mau gimana lagi, yang namanya juga lantainya putih, kelihatan banget kotornya. Dan bahkan kadang kalau aku masak itu minyaknya juga suka kemana-mana nempel di lantai juga. Gak enak banget pokoknya dipijak ya teman-teman. Jadi aku tuh kayaknya harus ya nggak harus sekali gitu ngemop lantai. Ya minimal itu seminggu 2 atau 3 kali aku ngemop lantai gitu ya teman-teman. Ataupun habis masak itu, habis nyapu gitu wajib banget itu di mop lantainya teman-teman gitu. Dan di sini lanjut aku pel di bawah meja kompor ya teman-teman. Di sini juga kelihatan kotor sekali ya teman-teman. Ya beginilah teman-teman, susahnya kalau nggak ada si pengemop lantainya teman-teman. Kan kalau pakai pengemop lantai itu kan mudah gitu kejangkau kotoran yang ada di bawah meja ya teman-teman, ataupun di sudut kursi gitu ya teman-teman. Dan ini lanjut di area bawah sinki juga kelihatan kotor di area sini. Dan udah selesai nih teman-teman aku ngemop lantainya. Air mop lantainya langsung dibuang dan embernya langsung dicuci bersih. Masih ada sisa kotoran di sini teman-teman. Lanjut aja aku sapu ya teman-teman. Alhamdulillah udah selesai sapu menyapu dan mop lantainya juga. Lanjut depan rumah nih aku ada semai bibit selada tapi nggak hidup teman-teman. Ya namanya juga nggak rezeki ya. Dan aku akhirilah videonya sampai di sini. Bye bye, assalamualaikum, see you next video.